Seringkali penyelenggaranya tidak betul-betul memahami fungsi dari masing-masing formulir. Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau teman-teman memantau konten-konten saya sebelumnya, memang konten ini saya dedikasikan untuk untuk kepemiluan gitu ya. Meskipun saya tahu konten kepemiluan itu sangat sulit tumbuh gitu ya, tapi nggak ada masalah sih bagi saya, dan saya tidak terganggu gitu. Ada yang nonton silakan, nggak pun tidak masalah, karena pada prinsipnya saya hanya memerlukan wadah untuk menceritakan apa yang sudah saya ketahui, daripada pengetahuan yang saya miliki tentang kepemiluan saya bawa mati gitu kan. Sayang banget gitu. Sebagai penyelenggara pemilu yang sudah memasuki periode kedua dan saya sudah memutuskan untuk berkarir di dunia kepemiluan, ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya memang harus menyampaikan apa yang saya ketahui. Paling tidak ada manfaat lah untuk teman-teman gitu ya. Saya berharap pada saatnya nanti banyak masyarakat, banyak pemuda, banyak mahasiswa yang tertarik ke dalam dunia kepemiluan sehingga mau terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan, baik sebagai penyelenggara, sebagai pemantau, maupun sebagai pemilih gitu ya, bahkan atau mungkin sebagai peserta. Nah teman-teman, dalam pemilu yang sangat formal ini ya, karena pemilu di Indonesia itu betul-betul pemilu yang mengedepankan nilai-nilai formal gitu ya. Jadi kalau kita bicara logika ya kita pakai logika formal, bukan logika informal ya. Nah saya sudah bahas tentang logika memilih gitu ya. Jadi memang logika memilih yang paling tepat digunakan ya logika formal gitu ya, bukan logika informal yang lebih banyak membahas tentang empirisme, melihat situasi realitas di lapangan, di dunia nyata. Jadi pemilu itu lebih ke dunia normatif, ke dunia aturan, regulasi gitu ya. Yang dicari bukan kebenaran tapi validitas. Makanya segala macam bentuk perselisihan itu endingnya bukan benar salah tapi valid tidak, kan begitu. Nah untuk menjaga validitas ini tidak ada cara lain, teman-teman harus, terutama penyelenggara gitu ya, teman-teman penyelenggara tuh harus betul-betul tertib secara administrasi, karena validitas itu harus bisa dibuktikan secara otentik. Makanya di dalam pemilu itu banyak sekali formulir-formulir yang digunakan, dan seringkali formulir-formulir inilah yang menjadi sumber masalah dalam setiap perselisihan hasil pemilu. Ada formulir C hasil misalnya, kemudian ada formulir C daftar hadir. C daftar hadir saja dibagi menjadi 3 gitu. Daftar hadir pemilih dalam DPT, daftar hadir pemilih dalam DPTB, daftar hadir pemilih dalam DPK. Ya, ini semua akan memotret jumlah pemilih yang hadir dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap paslon. Sangat teknis, tapi teman-teman, kalau teman-teman sebagai peserta atau bagian dari peserta, misalnya sebagai saksi atau apa, yang harus difahami adalah konsep ini, konsep formal dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya. Jadi gitu tuh, harus melihat data dalam formulir. Kesalahan kita menggunakan formulir dan mencatat data dalam formulir itu akan berdampak pada perselisihan hasil pemilu ataupun pilkada. Seringkali penyelenggaranya tidak betul-betul memahami fungsi dari masing-masing formulir, padahal sekali lagi saya tegaskan, pemilu kita itu adalah pemilu formal gitu loh. Nilai-nilai formal sangat diutamakan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, nilai formal ini basis datanya adalah formulir gitu loh. Jadi formulir ini akan menentukan validitas hasil. Nah, kalau validitas hasilnya tidak terpotret di dalam formulir, ya udah pasti jadi masalah gitu loh. Ya. Bahkan kesalahan tuh bisa dikoreksi kalau ada validitas di dalam formulir. Misalnya dengan tanda tangan, membubuhkan tanda tangan atau cap, kemudian dilakukan perbaikan, udah selesai masalah. Hasilnya menjadi valid gitu loh. Betapa tingginya kasta validitas dalam pemilu. Nah ini yang harus difahami oleh teman-teman penyelenggara
di semua tingkatan dan bagi pemilih gitu. Pemilih berhak mempertanyakan ketika dia tidak difasilitasi untuk menandatangani formulir daftar hadir misalnya. Karena ini menjadi sangat penting sekali loh formulir daftar hadir itu teman-teman. Ketika terjadi perselisihan hasil, maka yang akan dilihat pertama kali adalah pemilih yang datang, pemilih yang hadir, yang menyalurkan suaranya dengan hasil secara keseluruhan. Nah, kalau hasilnya tidak sinkron dengan jumlah pemilih, berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pemungutan dan penghitungannya, terutama dalam proses pemungutannya. Dan dipastikan ada asas yang akan dilanggar kalau hal itu terjadi gitu loh. Jadi betul-betul validitas ini sangat bergantung pada administrasi, pada ketertiban administrasi. Sama misalnya dalam penggunaan kotak suara. Mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa dalam kotak suara itu tidak hanya surat suara saja isinya. Di sana juga ada formulir-formulir yang menyimpan validitas hasil pemungutan dan penghitungan. Sebut saja misalnya C hasil. Ya, C hasil di setiap pemilihan, setiap jenis pemilihan, C hasil presiden, pemilihan presiden wakil presiden, C hasil DPR, C hasil DPRD, C hasil DPD. Itu ada dalam kotak suara presiden dan wakil presiden. Jadi bukti-bukti otentik ya, itu ada di kotak suara presiden wakil presiden. Sementara di kotak suara yang lain, misalnya kan ada kotak suara DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, DPRD kabupaten. Nah itu isinya hanya surat suara.